Selamat malam, para penonton setia layar tancap di seluruh Indonesia. Jadi apa jagoan kalian menang? Semoga, siapapun yang unggul bisa mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Deep asal Thailand tahun 2021. Jadi dalam universe ini, seseorang bisa mendapatkan banyak sekali duit hanya dengan begadang dalam waktu tertentu menurut level yang diambil. Para ilmuwan mengambil keratonin dari orang tersebut untuk pembuatan obat baru. Andai saja ada di kehidupan nyata. Apakah kalian berpikir hal yang sama dengan saya untuk ikut daftar juga? Dan apakah kalian sudah penasaran? Maka, siapkan headset, kacang rebus, pegangan dan selamat menonton. Intro film ini dibuka dengan mahasiswa kedokteran yang ingin menjadi sukarelawan penghuni neraka dengan cara. Sembari menunggu apa yang terjadi pada Mas itu, mari kita berkenalan dengan Mbak satu ini. Dia adalah Jen, salah satu mahasiswi kedokteran yang sangat gigih mencari cuan demi bisa tetap bayar SPP kuliahnya. Setiap hari dia belajar hingga jam 2 pagi. Waktu 24 jam Jen tidak ada yang dibuang percuma. Dia tinggal di rumah nenek dan adik perempuannya, Jun. Dia pemarah, tertutup dan keras kepala. Terkadang dia pulang pagi masih dengan seragam sekolah. Walaupun masa depan Jen terlihat cerah, tidak disangka tagihan pinjaman rumahnya menunggak hingga segini. Atau sekitar Rp316.400.000. Sebagai seorang kakak dan tulang punggung keluarga, saya bisa merasakan kepalanya pasti pusing. Jen merasa tidak akan bisa melanjutkan kuliahnya. Tagihannya terlalu besar, berbanding jauh sekali dari uang tabungannya yang cuma segini. Bu dosen ini bernama Bu Nika. Dia merupakan dosen yang penyayang. Dalam beberapa sesi, dia meluangkan waktunya agar para mahasiswa bisa berkonsultasi. Jen ingin berhenti kuliah. Bu Nika menyayangkan hal itu, padahal Jen termasuk anak yang pandai. Dia menyarankan agar Jen mendatangi perusahaan farmasi asal Jerman karena sedang mencari sukarelawan penelitian obat baru. Jen setuju karena bayarannya sangat mahal. Wawancara Jen tentang insomnia membuat dia memenuhi kualifikasi. Dia sangat handal begadang, jadi keratonin merupakan zat yang berasal dari otak yang hanya bisa diproduksi saat tidak tidur. Zat ini bisa digunakan untuk mengobati orang dengan mati otak. Terdapat 3 level penelitian, semakin tinggi levelnya, maka keratonin akan semakin terkonsentrasi. Tentu saja waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Peneliti ini bernama Hans Miller. Presentasinya membuat Jen lebih mantap mengikuti penelitian bernama Deep ini. Ditambah lagi upahnya 100.000 baht atau sekitar 34.500.000 untuk level 1. Oh my god! Wow! Uang segitu bisa digunakan untuk membeli Yamaha Vario 150 cm3 masih ada kembaliannya. Dengan mudahnya Jen menandatangani kontrak rahasia itu. Orang lain tidak boleh tahu agar pesaing Weimarer tidak mendengar yang mereka lakukan. Orang ini harus menanamkan mikrochip di tengkuk belakang leher agar bisa memanen keratonin Jen hingga 100%. Terlihat dari arloji yang diberikan, maka, Jen tidak boleh tertidur sama sekali hingga mikrochip terisi sepenuhnya atau sistem akan membuat jantung Jen berhenti. Hari sudah sangat larut, Jen mendapati Jun pulang diantar seorang lelaki bermobil. Padahal dia masih menggunakan seragam, bukannya merasa bersalah, Jun membentak kakaknya. Dasar adik yang tidak punya akhlak, Jun, kau berkimpoi-kimpoi dengan lelaki itu. Kau melihat aku sebagai penjual surabi, kau kira surabiku murahan. Pertikaian itu membuat ponsel Jun pecah parah. Jen punya kebiasaan parno di rumah, dia selalu meriksa gembok rumah, kompor, dan neneknya. Apa kalian punya kebiasaan yang sama? Mungkin itu efek dari kurang tidur. Nenek Jen tergeletak di lantai, Jen mendatanginya. Ternyata si nenek hanya menjatuhkan gigi palsunya. Meskipun si nenek suka ngeprank, Jen tetap sayang sekali padanya. Hari kedua Jen di level 1 ini sangat mudah baginya. Pria ini bernama Win, dia tidak pernah sungguh-sungguh berkuliah. Bahkan waktu riang gembira lebih diutamakan daripada berkuliah. Dia memiliki ayah yang selalu disalahkan atas kematian ibunya 3 tahun lalu. Win menghampiri Jen karena dia juga ikut Deep, terlihat dari jam tangannya. Rupanya, bukan hanya mereka yang ikut penelitian ini, ada Chin juga yang seorang pegadang profesional. Dia adalah beauty vlogger di kampus itu, dia pandai, tapi orang tuanya memaksa untuk berkuliah kedokteran agar sama seperti ayahnya. Padahal Chin lebih suka jurusan komunikasi. Ada juga Pi, dia kutu buku yang suka bermain game. Pi adalah penggemar berat Chin. Dimanapun Chin berada, pasti di situ ada Pi. Dia juga tidak pernah ketinggalan mengikuti siaran live milik Chin. Tapi ngeri juga jika diikuti pria seperti ini. Sejak saat itu mereka berteman dan saling menjaga agar sama-sama tetap melek. Keempatnya jadi semakin bersemangat karena ada teman seperjuangan. Tiap-tiap nafas mereka menjadi lebih multifungsi karena mengandung rupiah. Maksudku Bat, kini keratonin mereka telah penuh.
gepokan uang itu mencerahkan senyum empat mahasiswa itu. Dari sinilah mereka menjadi OKB, orang kaya baru. Chin meremajakan wajah di klinik mahal, dan sejak saat itu dia punya impian membesarkan 2 buah roti bomboloninya di Korea. Setumpuk paket mendatangi rumah Pi setiap hari, dia sangat hobi mengoleksi peralatan gaming. Sementara itu, Win bisa membeli arloji impiannya. Dia melihat motor orang sebelah sangat keren, tapi uangnya belum cukup. Mungkin level selanjutnya bisa, seluruh teman-teman Jen mendapatkan yang mereka inginkan, sementara dirinya membelikan alat pijat untuk nenek dan ponsel baru untuk adiknya. Dan selebihnya dia gunakan untuk bayar tagihan. Dia sudah cukup bersyukur menyenangkan orang terdekat walaupun dirinya hanya menelan ludah. Geng itu bersenang-senang dan berencana begadang bersama malam ini. Kira-kira level selanjutnya pasti akan lebih lama dan berbahaya. Namun bayarannya jauh lebih tinggi, tapi jika menyangkut uang, geng skuad ini akan selalu siap. Untuk kedua kalinya, mereka berempat menandatangani kontrak. Dan level kedua, tiap orang berbeda-beda kurang lebih 5 hari tanpa tidur hingga kiratonin mencapai 100%. Bayaran kali ini 5 kali lebih banyak, yakni 500.000 baht atau sekitar 172.500.000 rupiah. Mereka sangat senang, akhirnya impian dalam bayangan akan segera terwujud. Hari ketiga, keparnoan Jen semakin parah, dia telah memeriksa gembok pintu depan dan juga neneknya ratusan kali. Adiknya tidak berbuat salah, tapi emosional Jen tidak terkontrol. Saya sebagai ibu rumah tangga juga pernah seperti itu. Keesokan harinya, dia mengalami halusinasi parah. Dia melihat nenek yang disayanginya menjadi kadaver seperti ini. Kadaver adalah mayat seseorang yang dijadikan bahan pembelajaran para mahasiswa. Jumlah kiratonin Win belum mencapai setengahnya. Dia mengalami kurang konsentrasi, halusinasi pendengaran, dan hilangnya keseimbangan tubuh hingga terjadi. Keadaannya hampir seperti Jen. Begitu juga Pi. Bahkan dia hampir tertidur. Geng skuad itu sangat frustasi melihat kiratoninnya tidak kunjung bertambah. Mereka melihat tiap orang memiliki jumlah kiratonin yang berbeda. Punya Win jauh lebih tinggi, Jen menyimpulkan, orang dengan pergerakan lebih banyak seperti Win akan mempercepat presentase kiratonin. Jadi, malam itu mereka menghabiskan waktu bersama dengan banyak aktivitas di rumah Pi. Membuat makanan, berenang, minum soda dan memainkan banyak game menarik. Yang penting tidak tidur. Mereka bahkan mengambil resiko dengan meminum larutan krenil buatan Win yang bisa menyebabkan stroke. Bagi mereka, itu lebih baik daripada tertidur dan mati. Win mulai menyukai Jen, terlihat dari cara bicaranya. Jika tetap bersama, setidaknya mereka tidak akan langsung ketiduran. Beberapa jam berhura-hura membuat Chin cukup lelah. Tidak sengaja dia mendengar suara miliknya dari kamar Pi. Dia perlahan masuk dan melihat video dirinya dan juga ratusan foto dari kegiatan sehari-harinya dipajang di seluruh kamar Pi. Dia sungguh tidak menyangka Pi adalah seorang penguntit. Memang Chin selama ini merasa sedang diikuti seseorang. Dia sangat syok dan langsung terkelepek-kelepek, denyut nadinya tidak ada. Waktunya 60 detik hingga Chin benar-benar meningsoi. Teman-temannya panik, Jen dan Win mencoba memberikan pertolongan pertama, sementara Pi membantu dengan menyalurkan butir-bulir tangisan. Di detik terakhir, Chin terbangun. Kini mereka benar-benar membuka mata. Melek selebar-lebarnya, penelitian deep ini benar-benar berbahaya. Kiratonin mereka telah penuh. Setelah menerima uangnya, tidak ada satupun dari mereka yang ingin melanjutkan levelnya hingga ketiga walaupun bayarannya mencapai 1 juta baht atau sekitar 345 juta rupiah. Kini mereka menyadari, tidur adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai. Saat ini adalah tidur paling nyenyak yang mereka alami seumur hidup sebagai tukang begadang profesional. Jen menolak bermain-main lagi dengan Win karena dia mengalami penurunan nilai yang sangat drastis. Bagaimana masa depannya? Kini dia galau lagi. Memang benar, dalam kejadian Jen, jika kita meraih sesuatu dengan menggebu-gebu, maka sesuatu yang lain akan menjauh. Lalu, mari kita kembali lagi pada rumah Jen, di mana neneknya terkelepek-kelepek dan tidak menyaut ketika dipanggil. Dia tidak sedang ngeprank lagi, si nenek terkena stroke dan butuh dioperasi. Jen sangat cemas di rumah sakit, neneknya akan selamat, tapi uangnya tidak cukup. Jadi dia ingin berpindah rumah sakit saja agar lebih hemat. Si adik yang baru muncul menjadi pahlawan tepat waktu. Dia menyodorkan segepok uang katanya, tapi saya ragu, mungkin itu cuma wafer. Dari sini, Jen mengetahui bahwa adiknya juga mengikuti penelitian deep seperti dirinya. Jun diam-diam main belakang, padahal itu sangat berbahaya. Maka lebih enak main depan saja. Kemudian, mari kita ikuti amarah Jen menuju penelitian Luknut itu. A few moments later. Tepat sekali,
saat dimana Jen ingin menghentikan profesor itu untuk memasang microchip level ketiga pada tengkuk Jun. Jun masih bersikeras ingin melaluinya. จูนก็ช่วยได้เจนอย่าไปยุ่งได้ปะ Tunggu, Jen dan Jun datang dari rumah yang sama. Kenapa kalian tidak berangkat bersama saja, daripada harus ada adegan seperti ini? Atau Jen bisa menghentikan Jun dari rumah saja? Karena adegan itu, Profesor mengancam Jen untuk tidak akan melepaskan microchip pada tengkuk Jun jika dia tidak membawa ketiga temannya kembali untuk level 3. Itu artinya, Jun akan mati. Kini Jun yang keras kepala berubah drastis menjadi anak penurut. Dia merasa sangat bersalah. Karena dia, beberapa orang harus terlibat, kakaknya tetap memeluk kekurangan Jun. Apalagi, teman-teman Jen tidak semuanya berkenan. Pih dan Chin tidak ingin ikut lagi. Tentu saja, level kedua nyaris mati. Maka, level 3 sama saja dengan bunuh diri. Mempertaruhkan 4 orang demi 1 orang terlihat sangat konyol. Namun Win ingin tetap membantu. Jen digalaukan lagi dengan kematian seorang mahasiswa yang mengikuti penelitian DIP. Dia semakin takut mengikuti level 3. Keesokan harinya, Jen, Jun, dan Win pergi ke penelitian DIP lagi. Tidak disangka-sangka Chin dan Pih telah di sana. Hari-hari terasa tidak tenang jika memikirkan geng skuad harus buyar. Lagi pula, nyawa Chin telah diselamatkan Jen. Saat ini, mereka menyikapi level ketiga lebih serius. Beberapa hari berlalu, mereka melakukan pesta lagi. Jen hampir tidak kuat lagi. Matanya sudah sangat blur. Win mengajak joget, Jen tidak menjawab sama sekali. Dia berjalan maju dengan pandangan kosong. Yang lain cemas. Apakah dia akan pingsan? Ternyata dia menari juga dengan sempoyongan. Seperti terpaksa. Tapi lebih baik begini daripada tidak bangun lagi. Keesokan harinya, mereka meminta bantuan pada Bunika agar bisa menginap bersama. Jadi tempat itu adalah bangsal lama milik ayah Bunika. Tempatnya masih sangat terawat, dia baik sekali. Dia juga memberi cairan Exerel setiap hari agar tetap waspada. Dengan tinggal bersama, mereka bisa saling menjaga. Hingga hari ke-6 level terakhir ini, mereka mengalami halusinasi akut. Chin melihat jerawat yang sangat banyak di wajahnya. Win seperti didatangi ibunya, Jen melihat Jun kejang-kejang dengan banyak darah di lantai. Ternyata Jun di belakangnya baik-baik saja. เจนเป็นอะไร Semuanya tentang hal yang paling mereka takuti. Win bertengkar dengan Chin karena telah menuding Jen dan menyalahkan Jun. Emosional mereka bahkan tidak terkontrol, bicara dengan mengungkit kesalahan dan saling menjatuhkan seperti ini. Jen dan Jun bingung tidak tahu harus berbuat apa, sementara Chin sudah tidak peduli. Jen mencari Bunika di lantai atas, kini, dia menemukan fakta bahwa profesor yang menanam microchip adalah seorang figur. Terbukti dari formulir pendaftaran audisi untuk peran Dr. Hans Miller yang Jen temukan. Terdapat juga komputer yang selalu memantau bangsal tempat mereka tinggal. Jadi dalang semua ini adalah Bunika, dan saat teman-temannya diberitahu bahwa ini semua adalah ulah Bunika, mereka masih loading antara harus lapor polisi atau tidak. Karena pasti hadiah 300 juta lebih itu akan hangus. Padahal sudah sejauh ini. Sinyal telepon telah diputus Bunika, tapi anehnya kenapa sinyal ponsel juga tidak berguna. Harusnya bisa dong, Jen memohon dalam intercom untuk bisa dikeluarkan. Sayangnya Bunika harus mendapatkan microchip mereka secara penuh dulu baru bisa dibebaskan. Win mendobrak pintu, semua terkurung dalam bangsal. Teman-teman Jen mencoba mendobrak dengan penuh semangat, sementara Jen membantu dengan menangis di tempat. Hari ke-7, Chin marah brutal hingga melakukan ini. Tiba-tiba Win pingsan, alarm warning dari microchip Win langsung terhubung pada komputer Bunika. Win dibawa ke ruangannya dan microchip dari tengkuknya langsung diambil. Tiba-tiba, teman-temannya baru muncul. Ternyata di bangsal itu mereka menemukan CCR yang bisa menyebabkan serangan jantung sementara. Jadi mereka memalsukan kematian Win agar Bunika membuka pintu bangsa. Bunika tidak bisa mengelak lagi. Dia menunjukkan jet cinta pertamanya. Dia adalah pasien mati otak yang jatuh dari bangunan kampus seperti yang ada di opening video. Dulunya, dia memakai dirinya sebagai subjek penelitiannya sendiri. Kurang tidur berkepanjangan menyebabkan halusinasi akut hingga jatuh dari gedung dan koma. A few moments later. Beberapa tahun kemudian, Bunika menemukan cara mengeluarkan keratonin manusia dan jet merespon baik obat itu. Tapi keratonin dari dirinya saja tidak cukup. Mereka semua marah pada Bunika. Jen semakin mengintimidasi Bunika, เดี๋ยวนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมันผิดอะ hingga dia mengambil obat bius di depannya. Tunggu, bagaimana bisa tersedia obat bius di sana? Sudah di dalam suntikan pula.
Pasien koma jika disuntik bius, mungkin akan jadi double koma, sudah pasti tidak butuh itu. Sementara 5 orang itu, jika dibius malah akan membuatnya meningsoi dan membuat Bu Nika tidak mendapatkan microchipnya. Adegan ini sungguh membagongkan, Jen pingsan setelah dibius. Alarmnya berbunyi, teman-temannya berusaha memberi pertolongan. Namun tidak ada yang berubah pada Jen hingga detik terakhir. Jun menangisi kakaknya yang selalu dia abaikan. Saking bersemangatnya menangis, dia menggunakan jurus bogem dengan tangannya, hingga si kakak terbangun. Kini, Bu Nika telah ditangkap dan tidak ada yang mendapatkan bayaran untuk level 3. Tidak masalah, yang penting Jun sekarang sudah tidak keras kepala lagi. Bahkan dia mau membantu pekerjaan kakaknya, mereka akan akur selamanya. Win telah memaafkan ayahnya, dia tidak akan lagi menyalahkan ayahnya yang sendirian ditinggal sang ibu. Chin semakin profesional menekuni hobinya. Soal kedokteran, entahlah, kini, geng skuad itu menjadi semakin dekat dan memilih tidur nyenyak, tamat. Dari sini saya menemukan beberapa hal membagongkan, di antaranya. Pertama, jika Jen yang memasak dan yang menyiapkan meja jualan, lalu yang berjualan siapa? Apa si nenek yang sudah lemah itu? Kan Jen harus berkuliah dan Jun bersekolah setiap hari. Kedua, beberapa skene memperlihatkan Jen begadang bersama teman-teman. Jadi dia tidak jualan kah, atau libur sampai berhari-hari gitu? Ketiga, yang membuat saya sangat geram, seandainya Jen tidak datang dan berencana melaporkan polisi, maka microchip Jun akan tetap dilepaskan jika sudah penuh dan tetap mendapatkan uangnya. Lagi pula, akhirnya microchip mereka tetap dilepaskan karena melibatkan polisi. Keempat, jika memang profesor tidak akan mengeluarkan microchip, ya sudah Jen tidak seharusnya menyeret teman-temannya dalam bahaya, memangnya tidak ada rumah sakit yang bisa mengeluarkan microchip. Kelima, 4 orang geng skuad itu datang hampir bersamaan untuk level ketiga. Padahal pasti tidak ada konfirmasi dari Win atau Jen. Apakah kebetulan ini tergolong masuk akal? Keenam, jika mereka berada di dalam bangsal Bu Nika berlari-hari, maka bolos dong, tidak kuliah. Jen dan Jun juga tidak menjenguk neneknya. Lalu operasinya bagaimana? Yang mengurus surat-surat dan lain-lain siapa? Ketujuh, jika terkurung sejak hari ke-6 hingga 7, kenapa tidak melarikan diri dari jendela atau ventilasi, atau pecahkan saja kaca besar ini? Kedelapan, obat bius yang disediakan Pak Sutradara masih membuat saya terbayang-bayang walaupun membagongkan. Saya merekomendasikan film ini untuk ditonton di platform aslinya. Film ini mendapatkan rating 7,5/10 dari layar tancap karena menarik. Silahkan subscribe dan like ya. Selamat tinggal.